Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan dinyalakan sebentar itu videonya. Nah, biar saya tahu wajah-wajah ceria untuk pagi ini. Oke, bagi yang belum absen, dicat silahkan absensi. Iya, Rania, Resifa, Sabrina, Devi, Bayu, Alvina, Dana, Hasna, Arum, Sabrina, Devi, Alvina, Dina nggak bisa, Amalia sih kok, Mustafa. Oke, kita mulai saja hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadirannya untuk PJJ Kimia pagi ini. Kita akan memberi materi tentang larutan penyangga. Sebelumnya kita berdoa dulu supaya kegiatan pagi ini berjalan dengan lancar dan memberikan kemanfaatan yang besar sekali untuk kepentingan keilmuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wa bi Muhammadin Nabi wa Rabbi Zidni ilma wa rizqi kama amin. Langsung saja kita ke share screen. Oke, sudah nampak ya? Ini sudah tampak share screen-nya. Kemudian kita masuk ke ini. Oke, silakan perhatikan. Pada kali ini kita akan membahas tentang KD 312, yaitu menjelaskan prinsip kerja, perhitungan pH, dan peran larutan penyangga dalam tubuh magnitudo. Tetapi nanti saya balik yang ini dulu, peran dulu, baru menjelaskan prinsip kerjanya. Langsung saja untuk slide yang kedua. Ini. Definisi dari larutan penyangga, ya, definisi dari larutan penyangga disebut juga sebagai larutan dapar. Jadi nanti kalau di luar ada kalimat dapar atau larutan dapar atau larutan buffer, itu sama artinya dengan larutan penyangga. Ya. Yaitu apa? Larutan yang jika ditambahkan sedikit asam atau sedikit basa, maka larutan tersebut hanya mengalami perubahan pH yang sangat kecil. Artinya tidak terlalu signifikan. Itulah yang dikatakan sebagai larutan penyangga atau buffer atau datar. Dalam kehidupan sehari-hari, sangat banyak contoh-contoh larutan penyangga. Di sini saya jelaskan hanya gambarnya dua saja, ya. Yaitu yang pertama adalah infus, cairan infus. Jadi saat tubuh kita sakit, maka metabolisme tubuh kita itu akan apa? Tidak bekerja secara efektif. Maka harus ditambah larutan-larutan elektrolit dari luar. Yaitu berupa apa? Cairan infus ini. Jadi tubuh kita itu adalah 70% terdiri dari air. Jadi kalau kita sakit, biasanya kekurangan cairan tubuh. Maka harus ditambah dengan siapa? Zat infus ini. Sehingga apa? pH darah kita akan stabil. Contoh berikutnya adalah ini obat tetes mata. Ya. Kalau mata kita perih atau gatal atau apa, kalau kita tetesi dengan obat tetes mata ini kan terasa adem gitu ya. Kenapa? Karena obat tetes mata itu mengandung larutan penyangga sehingga apa? Di mata kita rasa perih itu akan berkurang. Contoh lain nanti ada dalam tubuh kita. Semua makanan atau bahan-bahan yang ada di dunia ini, di industri dan sebagainya, itu banyak sekali yang menggunakan larutan penyangga atau larutan buffer. Contoh yang paling mudah, ya, contoh yang paling mudah. Kalau kalian beli minuman,
entah itu teh pucuk harum atau yang lain, pasti di situ ditambahkan asam sitrat. Tujuannya apa? Mempertahankan pH larutan tersebut. Soalnya apa? Minuman itu bisa disimpan 1-2 bulan, bahkan bisa 1 tahun. Ya, supaya apa? pH larutan itu cenderung tetap sehingga aman untuk digunakan. Nanti contohnya di belakang sini. Kita lihat ke slide yang kedua. Nah ini. Saya punya data kalau ditambah asam kuat, basa kuat, dan pengirit pH bagaimana? Contoh di sini. Saya punya pH yang larutan penyangganya adalah 4,75. Yang kedua, saya punya larutan penyangga, bukan penyangga, yang pH-nya 7 netral. Ya. Saya punya penyangga dan bukan penyangga. Yang penyangga itu pH-nya 4,7, yang bukan penyangga 7 atau netral. Ya. Kemudian bagi yang baru admit, baru masuk, silakan nulis di chatnya untuk absensi. Contoh di sini. Jika saya tambahin 5 ml larutan asam klorida 0,1 molar, maka larutan penyangga itu hanya berubah 0,05 pH-nya. Sementara lihat, di larutan yang bukan penyangga, langsung jatuh bagi Bapak. 1,7, sangat asam. Dari netral 7 menjadi sangat asam. Sehingga larutan ini kalau dikonsumsi sangat berbahaya. Ya, kenapa? Dari netral, aman bagi tubuh kita, langsung menjadi 1. 1 itu sudah sangat kuat. Itu kalau kita minum, langsung perut kita bisa melilit, sakit. Ya, karena sangat asam. Yang berikutnya, kalau kita tambahi 10 ml larutan HCl 0,1 molar, kalau tadi 5 sekarang 10, maka pH-nya untuk yang penyangga hanya berubah menjadi 4,66. Yang larutan netral langsung jatuh lagi menjadi 1,48. Sangat asam. Ya, sangat asam. Bisa saya khususnya itu saya lengket, karena sangat asam dan bahaya, perih sekali kalau di perut. Berikutnya, dirubah menjadi 11 ml larutan asam klorida 0,1 molar. Yang penyangga turun sedikit lagi, 4,64. Sementara yang larutan netral tadi akan menjadi pH-nya 1,45. Lebih asam lagi. Ya. Yang baru gabung silakan nulis di chat untuk absensi. Berikutnya, kalau saya tambahi, ya, saya tambahi 20 ml air suling. Air suling itu adalah aquades, air murni. Jadi dia tidak mengandung partikel-partikel. Ya, kation atau anion tidak mengandung. Jadi dia benar-benar air murni sebagai pelarut. Maka larutan penyangga itu akan tetap pH-nya 4,7. Kemudian yang bukan penyangga juga tetap 7 karena ditambahkan adalah air murni. Jadi tidak bereaksi. Ya. Kalau saya tambahkan sekarang yang berupa basa 5 ml larutan natrium hidroksida 0,1 molar. Maka untuk yang penyangga pH-nya akan naik menjadi 4,79. Kalau tadi ditambah asam turun, sekarang ditambah basa dia akan naik. Tapi naiknya hanya 0,09 pH-nya. Tetapi untuk yang larutan bukan penyangga akan melonjak dari 7 langsung menjadi 12,3 pH-nya. Berarti basa kuat ini. Ya, nanti kan 14 mentoknya. Kemudian kalau kita berubah menjadi ditambah 10 ml larutan natrium hidroksida 0,1 molar, untuk yang penyangga naik menjadi 4,83. Yang bukan penyangga naik lagi menjadi 12,52 pH-nya. Tinggi nih berarti ya. Ya. Kemudian kalau kita tambahkan 11 ml, maka untuk yang penyangga 4,81, malah turun nih. Kalau dari 4,83 jadi 4,81. Kemudian untuk yang bukan penyangga, tambah naik lagi 12,55. Berarti 13. Ya. Berarti sifat basanya sangat kuat. Inilah contoh larutan yang jika ditambahkan sedikit asam,
atau sedikit basah, maka pH-nya cenderung tetap. Nah, dikatakan sebagai larutan penyangga. Jadi larutan ini masih aman. Tetapi kalau yang di sini, ini sudah sangat berbahaya. Dari netral menjadi sangat asam. Kalau ditambahkan asam, kalau ditambahkan basah, dari netral menjadi sangat basah. Gitu. Kita lanjutkan dengan kehidupan sehari-hari. Slide yang kedua. Contoh larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Satu, ada di dalam tubuh kita. Ya. Darah kita, makanya kita itu kadang ada yang darah tinggi, darah rendah, kemudian darahnya ada kental, ada yang sangat encer, kemudian ada yang bersifat asam, bersifat basa. Jadi kalau darah kita itu bersifat asam, kita cepat sakit, bersifat basa juga cepat sakit, sama saja. Maka diharapkan pH darah itu normal, sekitar 7, 6,75 sampai 7, sekian. Ya, di sekitar netral kita bahas. Darah manusia merupakan larutan penyangga. pH darah harus konstan. Ya, harus konstan. Artinya apa? Agar enzimnya dapat berfungsi dengan baik. Yang kedua, cairan infus merupakan salah satu contoh larutan penyangga tadi sudah. Kemudian, cairan sel. Nah, tubuh kita kan terdiri miliaran sel-sel ya. Sel itu juga mengandung cairan. Nah, nanti di penyangga ini ada cairan intrasel, berarti apa? Cairan yang ada di dalam sel tubuh kita, dan ada cairan ekstrasel. Ya. Kalau di UNAS itu siapa yang keluar, siapa sebagai intrasel dan siapa sebagai ekstrasel dalam penyangga itu. Oke. Contoh sistem buffer asam karbonat dan bikarbonat. Derajat keasaman atau pH ditentukan oleh perbandingan sodium itu boleh dikatakan pengganti natrium. Jadi sodium itu sama dengan natrium. Jadi sodium bikarbonat atau NaHCO3 dibandingkan dengan asam karbonat. Itu untuk normalnya perbandingan dalam tubuh kita atau darah kita itu adalah perbandingannya harus 20:1. Ya, harus 20:1. Di luar perbandingan ini lebih kecil atau lebih rendah, dikatakan bahwa darah kita tidak normal. Ya tadi akibatnya bisa sakit. Lanjut. Sistem buffer berperan penting dalam mempertahankan derajat asam, dan basa dalam tubulah ginjal. Nah, ini. Jadi ginjal kita itu juga banyak mengandung cairan penyangganya. Di situ ada buffer fosfatnya. Jadi kalau kita banyak mengkonsumsi larutan yang banyak mengandung basa, ya juga berbahaya, nanti bisa menjadi kencing batu, karena dia akan mengendap di ginjal. Derajat pH juga ditentukan oleh naik atau turunnya ekskresi ion hidrogen. Ya, ekskresi ion hidrogen juga dipengaruhi di dalam ginjal tubuh kita itu. Lanjut. Sistem buffer dalam protein. Tubuh kita banyak mengandung protein. Ada dalam kulit, ada dalam rambut, ada dalam kuku, ada dalam tulang-tulang yang lentur itu. Merupakan sistem buffer terbesar dan terkuat, kemudian dijumpai dalam hemoglobin, juga dalam plasma protein, dan protein intraseluler. Ya, protein intraseluler. Protein dalam hemoglobin, plasma, dan intraseluler akan mempertahankan derajat keasaman dan kebasahan dengan cara mempertahankan ion hidrogen dan karbon dioksida ketika berdifusi melalui membran sel ke dalam sel. Jadi kekuatannya ada di sini ketika berdifusi melalui membran sel ke dalam sel. Nah, dia bisa menembus sel, berarti partikelnya sangat kecil. Lanjut. Saat kita bernafas, ada regulasi sistem pernapasan. Jadi saat kita bernafas, kalau kita ini mengambil udara, berarti yang
banyak kita hirup adalah siapa? Halo, saat kita bernafas yang paling banyak kita hirup itu apa? Apa? Halo, gak ada yang jawab. Saat kita bernafas yang kita hirup itu apa? Silakan nyalakan. Oksigen, Mbak. Oksigen. Yang lain jawabannya. Saat kita bernafas, ayo siapa lagi? Saat kita bernafas, yang kita hirup itu apa? Jawabannya harusnya mudah kok lama. Jadi saat kita bernafas, oh dua, oksigen tadi ya. Nah inilah konsep yang salah-salah benar. Ya. Saat kita bernafas, kita itu menghirup udara yang benar. Nah, di dalam udara itu, yang paling banyak komponennya adalah apa? Yang paling banyak justru bukan oksigen, tapi gas nitrogen. Ya, jadi saat kita bernafas itu, ini yang kita hirup itu bukannya oksigen yang paling banyak yang masuk ke tubuh kita adalah banyak yang paling banyak adalah gas nitrogen. Karena apa? Komposisi udara yang paling banyak adalah gas nitrogen. Nah, saat kita ini, saat gas karbon dioksida bereaksi dengan air, maka akan terbentuklah namanya gas apa? Hidrogen karbonat, asam karbonat. Nah, jika konsentrasi karbon dioksida itu bertambah banyak, maka pH darah kita itu akan turun. Jadi kalau di dalam darah kita itu banyak mengandung gas karbon dioksida, maka pH darah kita itu akan turun. Kalau pH darah kita akan turun, maka darah kita akan mengalami namanya asidosis. Kalau darah turun kan berarti kan darah kita jadi bersifat asam, ya kan? Bersifat asam itu istilahnya adalah asidosis. Jadi darah kita itu masam, pH-nya rendah. Tetapi jika konsentrasi karbon dioksida yang ada dalam darah kita itu turun, kecil, maka pH darah kita itu akan naik. Kalau pH darah kita akan naik, maka darah kita akan basa sifatnya. Dikatakan sebagai alkalosis. Dari kata alkali. Kenapa? Karena basa itu ada unsur-unsur alkalinya. Maka dikatakan sebagai alkalosis. Diulangi. Jika kandungan karbon dioksida dalam darah itu tinggi, maka pH darahnya akan turun. Dikatakan kita mengalami asidosis. Asidosis dari kata asid, artinya asam. Ya, jadi darah kita akan bersifat asam. Tetapi jika karbon dioksida dalam darah kita itu sedikit atau turun, maka pH darah kita akan naik. Kalau pH darah kita naik bersifat basa, dikatakan sebagai mengalami alkalosis. Dan dikatakan alkali. Alkali kan adalah basa. Seperti itu. Lanjut. Regulasi sindrom asam lambung. Jika asam karbonat terurai, maka kalau tadi kan terbentuk ya. Ini kan pembentukan asam karbonat dari CO2 bereaksi dengan air jadi asam karbonat. Tetapi kalau reaksi dibalik, jadi kalau reaksi dibalik terurai namanya, ya, maka akan terbentuk siapa? CO2 dan H2O. Apalagi bagi yang baru masuk, silakan tulis di chat sebagai absensi untuk siswa IPA 8. Sekali lagi, jika asam karbonat terurai, maka terbentuklah karbon dioksida dan air. Karbon dioksida ini akan terdifusi ke dalam alveoli. Ya, alveoli bagian paru-paru yang paling kecil itu, yang menyerap. Dan dikeluarkan saat ekshalasi. Sehingga respiratory rate atau laju pernapasan RR, respiratory rate itu laju pernapasan. Jadi kalau kita akan kadang-kadang bernafas satu cepat sekali, nah, itu berarti RR-nya tinggi.
Kalau pelan, jadi rendah. Tapi kan kita sedang-sedang saja. Mempengaruhi konsentrasi ion hidrogen. Ya. Jika laju respiratorinya itu atau laju pernapasannya tinggi, ya, tinggi ya, tinggi naik, maka dikeluarkanlah karbon dioksida. Jadi saat kita bernafas itu ngos-ngosan, ya cepat, maka banyak dikeluarkan karbon dioksida. Akibatnya apa? pH darah kita akan naik. Kalau naik berarti pH-nya di atas 7 bersifat basa. Tetapi jika laju pernapasan kita, respiratory rate ini turun pelan sekali, maka karbon dioksida itu akan tertahan di dalam darah. Akibatnya apa? pH-nya akan turun. Sehingga darah kita akan bersifat asam. Jadi pengaruh saat kita bernafas cepat, bernafas sedang, dan bernafas lambat itu akan mempengaruhi kadar pH dalam darah kita. Oke, kita lanjutkan keterangan berikutnya. Ini masih teori saja. Ya, jadi saya balik dari materinya. Nanti kalau sulit dulu baru mudah, nanti bosan. Makanya yang mudah dulu aja dari sulit. Enggak kok mudah, enggak sulit-sulit. Sistem buffer protein. Tapi ini sudah ya. Sistem buffer protein sudah. Agak lambat. Oh ini. Oh ternyata tidak nyambung. Yang berikutnya adalah regulasi sistem perkemihan. Perkemihan itu maksudnya saat kita kencing, ya. Derajat pH dipengaruhi oleh naik turunnya konsentrasi ion hidrogen dalam cairan. Maksudnya apa? Yang ada dalam yang kita minum itu akan mempengaruhi ini sistem perkemihan kita. Hidrogen disekresikan ke dalam tubula ginjal dan dikeluarkan dalam urin. Jadi saat kita kencing, dalam urin kita itu akan mengandung ini hidrogen. Pada saat yang sama, sodium atau natrium, jadi sodium ini bahasa lainnya adalah natrium. Jadi sodium nama lainnya adalah natrium. Nih. Jadi nanti kalau ini bahasa Latin, sodium itu apa? Sodium itu natrium. Akan diserap kembali, reabsorpsi dari cairan tubula ginjal ke dalam ECF, extracellular fluid, cairan ekstrasel, yaitu gunanya apa? Menggantikan hidrogen yang keluar sebagai urin tadi. Makanya kencing kita itu kadang encer, kadang pekat dan sebagainya. Yang kemudian sodium itu, natrium itu akan berikatan dengan ion karbonat CO3- untuk membentuk natrium bikarbonat, natrium hidrogen karbonat. Nih. Yang ada dalam apa? Ada dalam ginjal. Itu reaksinya. Nanti juga akan ada pembahasan itu biologi. Nah, bagaimana nilai normal saat kita perkemihan kita itu? Kadar CO2 itu antara 35 sampai 45. Kadar oksigennya 75 sampai 100. Kemudian pH-nya, pH kencing itu di normal ya, 7,35 sampai 7,45. Rentangnya kecil nih rentangnya. Kemudian ion karbonatnya ini kurang min ini. Ya, kurang min. Itu antara 22 sampai 26 mili-evol per liter jumlahnya. Nah, inilah penjelasan singkat mengenai larutan penyangga yang ada dalam tubuh kita. Nanti di luar tubuh kita tidak sama sekali ke sini karena terlalu banyak nanti slide-nya. Nah, juga bisa sebagai nanti literasi kalian untuk mencari membaca sendiri.
Saya lanjutkan. Nah, ini kita ke intinya ke sini. Lalu bagaimana cara pembuatan larutan asam, penyangga asam ini? Jadi penyangga nanti itu ada dua, yaitu penyangga yang bersifat asam dan penyangga yang bersifat basa, seperti penjelasan di depan tadi. Jadi kalau penyangga asam, nanti pH-nya akan kurang dari 7, yaitu dibuat dari campuran asam lemah dan garamnya. Jadi penyangga asam itu dibuat dari campuran asam lemah dan garamnya. Contoh di sini saya tuliskan. Kalau untuk contoh asam banyak, nanti untuk contoh basa sedikit, nanti diujar lagi. Yaitu siapa? Asam klorida dan kalium klorida. Nah, pasti nanti ada yang sama nanti. Ini saya tuliskan yang merah-merah. FF. Jadi ada hubungannya nanti ya. Yang kedua, asam klorida dengan kalsium fluorida. Ini asamnya lemah, ini garamnya. Yang berikutnya adalah asam cuka atau asam asetat dengan garamnya, yaitu berupa natrium apa? Asetat. Nanti banyak asamnya, bisa asam asetat dengan kalium asetat, asam asetat dengan barium asetat, garamnya, asam asetat dengan kalsium asetat, banyak contohnya nih. Ya. Berikutnya, asam fosfat dengan natrium hidrogen fosfat, natrium bifosfat. Ya. Contoh lain, asam format dengan garamnya, natrium format. Yang berikutnya, asam sianida dengan garamnya, natrium sianida. Ini sebagian contoh saja. Ya, nanti ada di dalam soal. Jadi yang sebelah kiri itu pasti asam lemahnya, yang kanannya itu adalah garamnya. Itu adalah penyangga asam. Lalu bagaimana contoh penyangga basa? Kita lihat slide berikutnya. Nah, ini. Nanti pembuatan larutan penyangga basa itu pasti pH-nya lebih dari 7. Ya, dibuat dari campuran basa lemah dan garamnya. Ya, jadi campuran basa lemah dan garamnya. Contoh basa lemah, kemarin kan waktu di asam basa, hidrolisis sudah saya kasih ya, asam kuat, basa kuat itu apa saja. Nah, selain yang 7 dan 6 itu, ada 7 asam kuat dan 6 basa lemah, berarti adalah apa sudah masuk lagi. Ya. Jadi selain yang 7 dan 6 tadi adalah siapa? Jadi asam lemah dan basa lemah. Ya. Contohnya di sini saya tuliskan dua saja. Jadi sini. Ini adalah amonium hidroksida. Ya. Amonium hidroksida biasanya nanti di soal hanya dituliskan sebagai ya, yang ini belum. Dua saja, tiga. Nah, nanti untuk amonium hidroksida ini, untuk dua ini, ya, biasanya di soal dituliskan ini saja. Larutan NH3 atau amonia, larutan berarti mengandung air, nanti jadinya yaitu siapa? Amonium hidroksida. Jadi nanti di soal biasanya dituliskan seperti ini. Tapi artinya ya N4OH ini. Jadi di sini adalah amonium hidroksida, garamnya yaitu amonium klorida. Berarti nanti dia berasal dari siapa ini? Garam yang bersifat asam. Contoh lagi, amonium hidroksida dan garamnya yaitu amonium sulfat. Yang merah-merah itu dari usul yang sama. Ya, yang merahnya itu dari yang sama. Amonium. Di sini saya berikan dua contoh saja. Ya. Nanti hati-hati, biasanya soal nanti banyak yang keluar di sini. Tetapi yang membedakan nanti hati-hati di sini, ini penjebak ini nanti. Nanti di soal, kalau ketemu soal dengan ini, hati-hati dengan angka 2. Harus dikalikan dengan 2. Nanti kalau ketemu ya. Oke. Ini pembuatan basa penyangga basa. Ya. Kita lanjutkan. Kalau basa sedikit contohnya. Nah, yang ketiga,
pembuatan larutan asam, penyangga asam, ya. Tetapi kalau tadi kan siapa tadi? Asam lemah dan garamnya, basa lemah dan garamnya. Sekarang ini berasal dari sini. Mereaksikan asam lemah yang berlebih, berarti jumlahnya banyak. Kalau berlebih berarti nanti pasti ada sisa. Tolong ini yang saya tebelin ini nanti ini pasti penting. Ya. Mereaksikan asam lemah yang berlebih, kalau berlebih itu pasti sisa, dengan basa kuat. Artinya apa? Basa kuatnya nanti jumlahnya lebih sedikit. Kalau lebih sedikit pasti habis. Jadi nanti apa maksudnya sisa, basa, habis ini nanti akan penting ini. Ada manfaatnya. Saya ulangi. Yang ketiga dengan cara mereaksikan asam lemah berlebih dan basa kuat. Contoh, asam lemahnya HF saya reaksikan dengan kalium hidroksida. Basa kuat kan? Atau natrium hidroksida. Nanti jadinya adalah kalium klorida. Garam. Atau yang kedua adalah natrium klorida plus air. Berikutnya, asam lemah, asam klorida dengan basa kuat, kalsium hidroksida. Nanti akan terbentuk kalsium klorida, di sini tinggal ditambah air. Ya. Nih, saya tambahkan air. Nanti hasil sambungnya adalah air. Semua nanti pasti ada airnya. Ini sebagai contoh yang ke bawah tidak saya tuliskan. Ya. Ini ikutin contoh yang atas. Berikutnya, contoh berikutnya adalah asam asetat atau asam cuka dengan natrium hidroksida. Jadinya adalah garam natrium asetat plus air. Contoh berikutnya, asam asetat sama kalium hidroksida. Jadinya ya sama, tinggal mengganti Na dengan siapa? K. Kalium asetat. Asam asetat dengan barium hidroksida. Jadinya apa? Ya, ini. CH3, COO, dua kali. Karena ini dua, maka asam asetnya juga harus dua kali. Ini BA ya. Plus 2, 2O. Nah, ini kita kasih koefisien 2. Yang bawahnya, asam asetat dengan kalsium hidroksida. Sama. CH3, COO, tutup kurung, dua kali, karena dua kan. Jadi ini Ca, ini namanya garam kalsium asetat plus kasih dua lagi. Kalau asam fosfat, ya, asam fosfat kita reaksikan dengan natrium hidroksida, jadinya kayak apa? Mari juga reaksi kemarin waktu sifat penggaraman, ya. Jadi siapa? Natrium fosfat, Na-nya kan 3, PO-nya kan 3 mol. Na3PO4 plus 3,2O. Ya, tinggal ini kasih. Kalau ini paling gampang, yang keluar juga ini. Asam format dengan natrium hidroksida. Tinggal hanya nanti diganti dengan Na. Ini H, COO, natrium format plus H2O. Jadi seperti itu. Asam sianida plus basa kuat natrium hidroksida. Tinggal gandeng aja NaCN. Garam natrium sianida plus air. H2O. Nih, jadi nanti asam lemahnya harus jumlahnya berlebih. Kalau berlebih pasti menghasilkan sisa. Kemudian basa kuatnya karena jumlahnya sedikit pasti habis cepat bereaksi. Ini contoh yang ketiga, pembuatan penyangga asam. Yang berikutnya, slide keempat, pembuatan keempat. Nih. Mirip dengan yang nomor 3 tadi. Mereaksikan basa lemah yang berlebih, akibatnya dia bersisa,
dan asam kuat yang jumlahnya sedikit, maka dia akan habis. Contoh tadi ya, sudah saya jelaskan di atas. Larutan amonia boleh dituliskan sebagai N4OH. Kalau kita reaksikan dengan asam klorida, maka jadinya adalah amonium klorida seperti ini, gas air. Ya. Kemudian amonia atau amonium klorida, hidroksida, kalau kita reaksikan dengan siapa ini? Asam sulfat, maka akan jadinya adalah amonium sulfat. Ini 2 berarti tinggal tambah 2. Tulisan 2 atau 2. Oke ya, ini juga 2. Sama. Jadi kalau tadi yang nomor 1 yaitu adalah asam lemah plus garamnya. Yang kedua adalah basa lemah plus garamnya. Yang ketiga adalah asam lemah dan basa kuat. Yang keempat adalah basa lemah dan asam kuat. Syaratnya untuk nomor 3 dan 4 itu yang lemah harus berlebih. Yang kuat harus sedikit biar cepat bereaksi dan habis. Nah, itu cara pembuatannya. Oke, kita lanjut. Nah, dari hubungan tadi, maka akan timbul, karena menimbulkan H plus dan OH-, maka di situ terjadilah pH-nya, terbentuklah pH-nya. Maka untuk penyangga asam, pasti pH-nya nanti kurang dari 7. Bagaimana perumusannya? Ya ini. Konsentrasi H plus sama dengan konstanta asam kali konsentrasi asam lemah dibagi konsentrasi garamnya. Ya, ini konsentrasi garamnya. Nanti biasanya ini bisa tidak harus konsentrasi, ya. Jadi nanti bisa berupa mol. Ini juga bisa berupa mol. Tidak harus konsentrasi. Ya. Nanti ada rumus cepat untuk mengerjakan seperti ini. Nanti kalau untuk penyangga asam seperti ini pasti ada nilai Ka-nya. Ya. Jadi kalau H plus pasti Ka. Jadi kalau H plus pasti Ka. Maka nanti pH-nya tinggal gimana? Min log konsentrasi H plus, tinggal nilai H plusnya berapa. Ya. Tinggal konsentrasi H plusnya berapa. Bagaimana contohnya? Ya, sudah saya bikinkan contohnya semudah mungkin biar mudah dipahami. Nah ini. Di pojok sengaja saya tuliskan rumusnya sambil mengingat-ingat itu tujuannya. Jadi nanti untuk asam yaitu Ka kali asam lemah per garam. Tentukan pH campuran 100 ml larutan asam asetat 0,5 molar dengan 50 ml, ini kan garamnya. Ini asamnya, ya. Ini asamnya. Ini garamnya. Ya. Maka langkah yang pertama, ya, langkah pertama yang diketahui adalah 1, data Ka-nya 1,8 kali 10⁻⁵. Setelah itu nanti silakan dihitung, ya, silakan dihitung dengan cara gimana? Tinggal dikalikan 100 kali 0,5 berarti hasilnya adalah apa? 50 milimol. Jadi kalau mili kali molar, satunya milimol. Nah, kemudian yang garamnya 50 kali 0,2. Berarti dapatkan berapa? 10 milimol. Sudah. Tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya ini. Ya, tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya. Jadi caranya nanti silakan kalikan mili kali molar, kalikan mili kali molar, kemudian sudah ada Ka-nya, tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Maka nanti kalau ketemu soal seperti ini, jika diketahui asam lemahnya dan garamnya, maka langsung masuk rumus ini. Ya.
langsung masukkan ke dalam rumus. Dan kita buka aja. Nah, itu perhitungannya. Kalau kita masukkan rumus, hasilnya ini. Nah, perhatikan, konsentrasi H plusnya adalah 1,8 kali 10 5 kali, tadi asam lemahnya adalah 50 milimol, garamnya adalah 10 milimol, jadi 5 bagi 1, 10, 25, 35 kali 1,8 itu 9. Jadi konsentrasi H plusnya adalah 9, 10 pangkat min 5. Maka pH-nya tinggal turun aja. Jadi apa? 5 min log 9. Ya, tinggal 5 min log 9. Jadi enak nanti kalau ketemu soal ada asam lemah dan garamnya langsung masuk ke dalam rumus ini. Ya, pojok atas ini. Masuk ke dalam rumus ini. Contoh hitungannya seperti ini. Mudah kan? Nggak sulit ya? Insya Allah mudah. Oke, jadi secara langsung bisa masuk ke dalam rumus. Kita contoh lagi. Nah, ini. Ini cara tidak langsung. Kalau tadi langsung masuk ke rumusnya, sekarang ini ada soal yang tidak langsung. Tidak langsung itu bila bagaimana? Bila kalian ketemu asam lemah, ya, asam lemah plus basa kuat. Jadi jika ketemu asam lemah plus basa kuat, nanti pasti yang bersisa itu yang asam lemahnya. Asam lemah akan bersisa. Maka harus ditulis reaksinya terlebih dahulu. Nah, gunanya kemarin waktu kita membahas reaksi asam plus basa menjadi garam, kita praktekkan di sini, kita terapkan di sini. Ya. Bagaimana contohnya? Kita buka saja. Saya akan diamati. Nih. Langkah pertama adalah tuliskan reaksinya dulu. Ini. CH3. Saya laserkan dulu aja. Asam asetat plus basa kuat jadi garam, natrium asetat, dan air. Mula-mula kalikan. Jadi 20 kali 0,3 itu 6 milimol. Kemudian 40 kali 0,1 itu 4 milimol. Mula-mula ada 4 dan 6 dan 4. Tadi dijelaskan bahwa yang kuat ya, yang kuat itu pasti habis. Ya, tadi jelaskan yang kuat itu pasti habis. Nah, ini kan yang kuat. Yang kuat. Nanti pasti habis. Dan ini yang lemah pasti berlebih. Ya, itu berlebih. Berlebih. Jadi ini 6, ini 4. Maka saat bereaksi, itu yang digunakan yang habis, yang kecil, 4. Jadi dipakai 4, ini dipakai 6. Maka terbentuklah garamnya itu juga 4 milimol. Terbentuk 4 milimol. Saat setimbang, 4 kurangi 4 habis, 6 dikurangi 4, 2, ini turun sebagai 4. Nah, inilah angka-angka yang kita masukkan ke dalam rumus. Ini sisa asam lemahnya, ini hasil garamnya. Tinggal dimasukkan ke rumus tadi. Ya. Yaitu apa? Konsentrasi H plus Ka mol asam dibagi mol garam. Jadi kalau kita masukkan, jadi berapa? Jadi 2 kali 10 pangkat min 5 kali 2 per 4. Kan hasilnya 1,5. Maka pH-nya adalah 5. Coba ada cara lain apa enggak? Ada cara lain apa enggak untuk menyelesaikan seperti ini? Ada. Ya. Kita punya cara yang lebih cepat untuk mengerjakan ini. Kita ganti warnanya merah. Ya. Oke.
saya punya rumus seperti ini. Jadi, tolong dilihat berapa H plusnya, berapa OH-nya. Di sini H plusnya, ini kan asam. H plusnya, karena dia asam, ini kan asam, H plusnya kan 6. Ini 6. Ini basah, berarti kan OH-. Berarti berapa? 4. Nah, jika H plus lebih besar daripada OH-, maka ini tinggal kita cari yang besar. Kalau yang besar H plus berarti yang H plus. Nah, maka ada rumus singkat yaitu pasti Ka. Nah, maka kita punya rumus besar, ini kan besar, ini kecil, dikurangi kecil, dibagi kecil. Nah, keefektifan rumus cepat ini adalah apa? Kita tidak perlu menuliskan persamaan reaksinya seperti ini. Tidak perlu. Bisa dihitung aja dari sini. Jadi Ka berarti ada berapa? 2 kali 10 pangkat min 5. Besarnya kan 6. Dikurangi kecil 4. Dibagi kecil 4. 6 dikurangi 4, 2. 2 per 4 setengah. Setengah kali 2, 1. Sama kan? 10 pangkat min 5 kan? Nih. Ya kan? Berarti pH-nya sama kan? Berarti pH-nya sama sudah. Jadi kalau menggunakan rumus seperti ini, maka keuntungannya adalah tidak perlu mereaksikan seperti ini. Nanti silakan dipraktekkan di bahasa. Ya, tidak perlu mereaksikan seperti ini baru masuk rumus. Langsung bisa dimasukkan semua. Tinggal cari apa? Asamnya berapa H plusnya, basanya berapa, mana yang besar, mana yang kecil. Seperti ini munculnya. Ya, ini untuk tipe asam lemah dan basa kuat. Nanti ada contoh untuk basa lemah dan asam kuat. Kebalikannya. Silakan, ada pertanyaan dari sini? Ini konfirmasi nih. Silakan, adakah pertanyaan? Atau masih nulis? Iya, masih nulis. Ini cara standar, ini cara tepatnya. Ya. Kalau semua saya bahas di sini nggak cukup waktunya, maka nanti ada pengayaannya. Pengayaan berarti soalnya ada tingkat yang lebih tinggi. Dicoba nanti penjelasan bagaimana. Kita ke slide berikutnya. Penyangga basa, pasti pH-nya lebih dari 7. Dengan cara campuran basa lemah dan garamnya. Sama dengan yang tadi. Kalau asam H+, sekarang kalau basa berarti OH-. Kalau OH- berarti adalah Kb kali konsentrasi basa lemah dibagi garamnya. Ya. Lagi untuk basa lemah dan garamnya rumusnya adalah sama dengan tadi Kb kali konsentrasi basa lemah dan garamnya. Sebagai contoh seperti ini. Sebagai contoh. Nah, rumusnya sudah saya tuliskan di sini. Nanti kalau ketemu nih basa lemah dan garamnya, mana basa lemah? Ini basa lemah. Mana garamnya? Ini. Nah, kita coba baca. Bila 3,4 gram amonia, gas amonia, dilarutkan dalam 1 liter air, kemudian ke dalam batang tersebut ditambahkan 5,35 gram amonium klorida, jika Kb amonia adalah 1,895, enak ini MR-nya sudah diketahui, amonia 17, amonium klorida 5,5, maka pH-nya berapa? Ya, maka pH-nya berapa? Langkah pertama, karena di sini diketahui hal-hal yang dasar, maka kita cari molnya dulu. Ya, kita cari molnya NH3 dulu. Berarti apa? Gram per mR. Kita cari molnya dulu.
mol, berarti gramnya adalah 3,4 per mr-nya 17, maka didapatkan mol berapa? 0,2. Yang amonia sama, dari molnya, mol gramnya adalah 5,35 per 5 mr-nya 53,5, karena selisih 1 berarti ya 0,1. Jadi untuk siapa ini? Bahasa lemahnya sudah ketemu, garamnya sudah ketemu. Maka dari sini tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya. Ini udah ada rumusnya, udah ada contekannya nih. Gampang ya. Jadi OH min sama dengan KB-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5. Bahasa lemahnya 0,2 per garamnya 0,1. Ya. 0,2 bagi 0,1, 2 ya. 2 kali 1,8 berarti 3,6. Kali 10 pangkat min 5. Maka POH-nya adalah tinggal turun 5 min log 3,6. Karena ditanya pH, hati-hati, maka pH-nya adalah 14 dikurangi dalam kurung 5 min log 3,6. 14 dikurangi 5, 9. Gitu ya. Min jadi apa? Plus log 3,6. Ini jawabannya. Jadi ketemu jawabannya adalah yang E. Itu bagus, bisa berbagi sedikit. Ya. Jadi tergantung soalnya nanti. Mulai dari gram atau mulai dari mol, tergantung soalnya. Yang penting rumusnya ini OH min KB kali konsentrasi basa lemah dan garamnya itu tahu. Jadi langsung masuk ke rumus. Ya, tidak perlu diuraikan ke dalam persamaan reaksi. Silahkan kalau ada pertanyaan. Jadi di sini ada penjebaknya nih ya, 5 min log 36. Oh kok nggak ada? Wah ini harusnya ada min log 5, jadi bisa menjebak. Nanti anak-anak jadi ada yang ini min harusnya, bukan plus. Ada distraktornya, penjebaknya. Jadi kalau ada penjebaknya itu soalnya berarti bagus. Silakan ada pertanyaan dari sini. Jadi kalau ketemu basa lemah dan garamnya langsung masuk rumus, ketemu asam lemah dan garamnya juga langsung masuk rumus. Yang kedua, tipe kedua, kita lihat slide berikutnya. Nah, ini tadi tidak langsung. Kalau tidak langsung itu berarti berasal dari basa lemah dan asam kuat. Nanti akan sisa basa lemah. Ya, harus dituliskan reaksinya dulu. Harus dituliskan reaksinya dulu. Ya, harus dituliskan reaksinya dulu. Pak, saya nggak mau pakai yang dituliskan reaksi dulu. Jadi pakai cara yang tadi. Pakai cara yang tadi. Nah, seperti ini ya. Kita cari seperti ini ya. Ya, kita pakai cara cepat. Kita pakai cara cepatnya. Kita cari. Mana bahasanya? Ya, mana bahasanya? Ini tinggal kita hitung. Ya, tinggal kita hitung. 50 kali 0,2 hasilnya berapa? 10 mili mol karena mili kali molar. Yang berikutnya yang ini 50 kali 0,1 berarti berapa? 5
mili. Nah, gitu ya. Ini adalah basanya, ya kan, basa. Ini yang besar. Ini adalah asamnya, berarti yang kecil. Nah, ketemu kan? Yang besar adalah basa, berarti kalau yang besar basa berarti ya ohamin, gitu ya. Ohamin, berarti muncul kabi kalau ohamin. Berarti siapa? Besar dikurangi kecil per kecil, gitu ya. Terus kabinya tadi adalah berapa tadi? 10 pangkat min 5, besarnya adalah 10, kecilnya adalah 5, dibagi kecil adalah 5. 10 kurangi 5, 5, 5 bagi 5, 1. Berarti ini OH-nya adalah 10 pangkat min 5. Berarti POH-nya langsung ketemu 5. Kalau kita tanya pH, berarti 14 dikurangi 5. Berarti berapa? 9. Ya, tidak perlu menuliskan persamaan reaksi. Ya, tidak perlu menuliskan persamaan reaksinya. Nah, di sini sudah saya bikinkan pembahasannya. Saya cuma ingin membuktikan aja tadi ya. Nah, ini seperti ini. Sama kan hasilnya? Iya, sama ya. Hasilnya sama ya. Ini yang perinciannya, ini yang rata-ratanya. Sama-sama pH-nya ketemu 9. Jadi, kesimpulannya begini. Nanti meskipun kalian disuruh menuliskan persamaan reaksi, bisa dikerjakan dengan cara cepat seperti ini. Tapi memang ada keuntungannya kalau kalian bisa menuliskan persamaan reaksi. Ya. Pola pikir kalian akan lebih sistematis. Ini kan cara cepat. Ya, ini kan cara cepat. Cara cepat belum tentu mengajari kita untuk sistematis. Belum tentu. Ya, hanya memberi jalan saja. Silahkan, dari sini kan ada pertanyaan. Silahkan, kalau ada pertanyaan. Sudah ada semua ya. Ini saya save chatnya sebagai rekaman untuk kehadiran. Ada di chat itu. Selain videonya otomatis. Silahkan, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya beritahukan contoh yang sering juga keluar atau ditanyakan jenis soal untuk penyangga. Nah, ini seperti ini nanti. Kalian akan ditawari seperti ini. Campuran yang membentuk larutan penyangga itu yang mana? Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa untuk membuat larutan penyangga kan ada 4 jenis ya. Apa? Asam lemah dan garamnya, basa lemah dan garamnya, kemudian asam lemah plus basa kuat, kemudian basa kuat plus asam kuat. Tapi ada syarat-syaratnya tadi. Ya kan? Nah, tinggal kita analisis seperti ini. Tinggal kita analisis.
Yang A. Silakan dilihat. Yang A itu adalah natrium hidroksida. Dia adalah basa kuat. Asam klorida, asam kuat. Jadi kalau basa kuat, asam kuat, pasti dia adalah penggaraman. Berarti bukan penyangga, berarti jangan pilih yang A. Nggak usah dihitung angkanya, karena udah jelas. Yang B, ya. Amonium hidroksida, berarti siapa ya? Basa lemah. Kemudian HCl adalah asam kuat. Asam kuat. Apakah ini bisa dikatakan sebagai penyangga? Sementara iya. Karena tadi di pembuatan penyangga kan boleh basa lemah dan asam kuat. Gitu kan? Tetapi dia punya syarat. Apa syaratnya tadi? Untuk yang lemah, itu jumlahnya harus berlebih. Sehingga sisa, coba kita hitung. 50 kali 50 kali 0,5. Berapa? 25 milimol. Yang ini 50 kali 0,5 juga 25 milimol. Artinya tidak memenuhi syarat. Tadi syaratnya kan yang lemah harus berlebih, yang kuat harus sedikit, lebih sedikit. Karena di sini sama, berarti yang B ini tidak bisa dikatakan sebagai larutan penyangga. Oke, paham? Jadi yang maksud yang saya tebeli tadi itu sekarang kita terapkan di sini. Ya, kita buktikan. Kita bahas yang C. Amonium hidroksida, basa lemah. HCl, asam kuat. Sementara penyangga, kesimpulannya. Tetapi kita kembalikan ke syarat penyangga. Yaitu apa? Basa lemahnya harus berlebih. Kita hitung. 100 kali 0,5 berarti 50 milimol. Yang asam kuat 100 kali 0,5 berarti berapa? Juga sama 50 milimol. Karena yang lemah ini harus banyak tapi dia sama, maka sekali lagi yang C ini maaf tidak bisa kita katakan sebagai larutan penyangga. Karena jumlah milinya sama meskipun sudah memenuhi basa lemah dan asam kuat. Oke, kita lihat yang D. Asam cuka, asam lemah. Natrium hidroksida, basa kuat. Sementara penyangga. Tapi kita hitung angka hitungannya. 100 kali 0,1, 10 milimol yang lemah. Yang kuat, 10. Loh, sama lagi. Jadi setelah kita hitung ternyata bukan penyangga. Ya. Tapi dia masuk ke hidrolisis. Kalau jumlahnya sama-sama seperti ini, itu masuk hidrolisis, bukan penyangga. Oke. Coba yang E. Asam asetat, asam lemah. Natrium hidroksida, basa kuat. Penyangga, ya. Kita buktikan hitungannya. 100 kali 0,2 berarti 20 mili. 100 kali 0,1 berarti 10 mili. Tadi syaratnya yang lemah harus berlebih. Ternyata yang lemah 20 mili. Yang kuat harus lebih sedikit atau habis. Ternyata 10 kan habis kalah. Sehingga yang E inilah yang dikatakan sebagai larutan penyangga. Oke. Penyangga. Atau datar atau baper. Jadi jawabannya adalah yang E. Jadi nanti kalau ketemu soal seperti ini, tolong dipahami lagi cara menganalisis seperti yang saya lakukan. Yaitu apa? Yang lemah harus berlebih. Yang kuat harus jumlahnya lebih sedikit. Itu syarat penyangga. Silakan, ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan? Nanti di
di pengayaan nanti akan saya keluarkan lagi untuk menguji lagi pemahamannya, masih paham atau belum, ya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang lebih tinggi lagi tingkat kesulitannya, ya. Kita lihat lagi dengan membuktikan mulai dari larutan yang netral, pH-nya biasa, kita tambah asam, kita tambah basa, apa efeknya. Seperti yang di depan tadi waktu kita lihat data statistiknya tadi. Nih. Bila diketahui 2 liter larutan amonium hidroksida 0,2 molar, kita campurkan dengan 2 liter, sama-sama 2 liter ya, garamnya, amonium klorida 0,2 molar. Karena di sini adalah basa lemah, pasti muncul Kb. Harganya 1,8 10 pangkat min 5. Ini pangkat min 5 bisa belum saya naikkan ke atas ini. Ya. Yang pertama, tentukan pH penyangga, ya, pH aslinya ini. Tentukan pH penyangga atau pH asli. Kemudian setelah pH asli, larutan tadi ditambah lagi dengan 10 mili HCl. Apakah sama atau tidak dengan pH penyangga asli yang ini? Yang C ditambah lagi. Jadi dari A ditambah yang C, 10 mili amonium natrium hidroksida. Bagaimana reaksinya nanti? Apakah berubah juga? Kita lihat di pembahasan di bawah ini. Nah, ini. Untuk yang A tadi, mula-mula, saya keluarkan saja, pembahasannya berarti cepat. Jadi untuk mol amonium hidroksida, tinggal kalikan volume sama molarnya. Ketemu 0,4 mol. Kemudian molnya garam, amonium klorida, ketemu juga 0,4 mol. Berarti 0,4 dari 0,4 kan 1. Berarti 1 kali Kb-nya tetap 1,8 10 pangkat min 5. Sehingga pOH-nya adalah 5 min log 1,8. pH-nya ketemu ini 9 plus log 1,8 atau 9,255 pH-nya. Ini pH netral sebelum nanti yang B dan C. Jadi ini ada pH mula-mula. Setelah ditambah asam, kita lihat setelah ditambah asam. Ya. Pada pencampuran amonium hidroksida dan amonium klorida ditambahkan asam klorida, maka akan bereaksi dengan HCl bentuk amonium klorida. Kita hitung molnya lagi. Mol amonium klorida awal 0,4 kan tadi. 0,4 mol atau 400 milimol. Kalau mol sudah ke mol kalikan 1000 ya. Kalau dari milimol ke mol jadi 1000, itu aja bolak-baliknya. Kemudian mol amonium hidroksida awal tadi kan 0,4 mol atau 400 milimol. Kemudian jumlah HCl yang ditambahkan, jadi soal B ini ditambahkan HCl 10 mili 0,1 molar ditambahkan 1 mol. Hanya ditambahkan 1 mol, milimol dari masing-masing 400 milimol. Ya, jauh ya, kecil ya. Lalu bagaimana hitungannya? Kita lihat ini hasil bahasanya. Jadi mula-mula amonium hidroksida adalah 400 milimol. HCl yang ditambahkan hanya 1. 400 ditambah 1 loh ya. Kira-kira pengaruh enggak nanti ya? Kira-kira pengaruh apa enggak ya? Kita lihat aja. Maka didapatkan garamnya adalah 400 milimol. Tadi sudah kita hitung. Akhirnya enggak usah dihitung ya. Belum ada. Tadi syaratnya harus yang lemah jumlahnya banyak, yang kuat harus sedikit. Makanya yang sedikit itu sebagai hasil reaksi, yaitu 1-1. Maka didapatkan garamnya juga 1, area 1. Setelah akhir atau setimbang didapatkan sisanya, sisa basa lemahnya adalah 399. Yang kuat habis terbentuk garam 401. Ya, perjumlahan dari berapa? 400 tambah 1. Kalau kiri itu dikurangi, kalau kiri tanda panah ini, kalau kiri tanda panah itu dikurangi. Tapi kalau kanan tanda panah itu dijumlah. Pakai mus jelek tulisnya. Kemudian kita masukkan ke rumusnya.
Konsentrasi amin sama dengan KB kali basa per garam. KB-nya tetap basanya adalah 399. Garamnya 401 didapatkan ini. Nah, perhatikan. Tadi diperoleh ya, yang asli 9225. 9225. 9225. Sekarang ini yang asli ya. Tadi sebelum penambahan pH-nya adalah 9,225. Setelah ditambahkan asam kuat, pH-nya berubah menjadi 9,253. Ya kan ada perubahan yang signifikan tadi ya. Padahal hanya ditambahkan 1 milimol ya, kecil ya. 1 milimol. Ya. Tapi merubah pH yang signifikan seperti ini. Ini sangat berubah. Ya. Kita ditambahkan basanya yang C tadi. Kalau kita hitung ya tambahkan basa. Ya, sama. Yang ditambahkan basa kuatnya hanya 1 milimol. Hanya 1 milimol. Hitungannya sama dengan yang tadi. Ya. Jadi 9,225. Saya langsung ditunjuk ke hasil akhirnya saja. Maka setelah ditambahkan basa kuat menjadi 9,258. Ya. Jadi 9, apa salah ya tadi ya? Bentar. 955 atau 9? 55. Saya salah lihat. 55 itu bukan 225. 55 ini saya hapus. Ini saya ganti 5. Ya. Setelah ditambah asam akan turun ya. pH-nya akan turun. Nanti setelah ditambah basa akan naik. Bisa satu lagi yang tadi saya ini 5. Setelah tambahan basa kuat maka pH-nya akan naik 9,58. Jadi ditambahkan asam kuat pH-nya turun, ditambahkan basa kuat pH-nya akan naik, berubah menjadi 9,58. Ya, tambahnya adalah 0,003 pH-nya. Nah, ini soal yang lengkap. Nanti kadang-kadang kalian mendapatkan soal yang seperti ini. Jadi sudah nanti setelah saya kasih PPT-nya bisa dipelajari lagi nanti ya. Akan dipelajari nanti ini sudah ada di PPT ini nanti saya kasihkan setelah kegiatan ini. Silakan, mungkin dari kegiatan ini ada yang ditambahkan, ada yang ditanyakan. Silakan, ada yang ditanyakan. Saya tunggu ini pertanyaannya. Penyangga ini lebih mudah daripada hidrolisis kemarin. Tetapi nanti semoga kalau saya keluarkan soal asam basa, campur hidrolisis, campur penyangga, semoga bisa membedakan ya. Ya, rumusnya soalnya tadi kan rumusnya beda-beda. Berdasarkan yang ciri-ciri yang saya sebutkan. Saya sebutkan tadi, semoga bisa membedakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya tunggu pertanyaannya. Tidak ada, Pak. Nggak ada ya? Berarti mudah ya? Alhamdulillah. Oh iya, kemarin ada pengumuman dari pihak madrasah. Insya Allah akhir September kalian sudah bisa PAT. Waduh, kalau sudah bisa PAT, berarti kalian setelah September sudah menyandang status sebagai kelas 12.
Ya. Itu berita baiknya itu. Tetapi membawa konsekuensi apa? Harus belajarnya lebih ditingkatkan lagi. Soalnya nanti materi di kelas 12 itu juga lebih tinggi, ya. Jadi tolong yang saya berikan ini diliterasi lagi, dicari dari sumber-sumber lain. Nanti silakan diskusi kalau nggak paham, ya. Jadi insya Allah nanti kalian September akhir sudah, kucingnya siapa itu? Bagus ya. Nah, dan saya kebetulan juga kucing juga. Jadi September nanti insya Allah kalian sudah kelas 12. Selamat saya ucapkan mendengar. Tapi konsekuensinya belajarnya lebih tinggi lagi. Nggak ada ya? Alhamdulillah pagi ini ternyata apa penyangga sudah diterima dengan baik ya, senang saya. Tinggal latihan-latihan. Nah, mohon maaf kebetulan e-learningnya itu masih error. Jadi nanti tidak saya masukkan e-learning bisa buka file aja nanti saya kirim untuk dipelajari sebagai pengalaman. Ya, ada pertanyaan ya? Oke, saya tunggu. Setelah ini kalau sudah itu dengan kita uji coba live meeting dengan anak-anak. Ya, ini adalah Yang menggunakan itu. ya. Oke, sebentar lagi kita akan coba menggunakan Talkvision ya. Kalau ini kan Zoom, kita akan coba Talkvision nanti bagaimana reaksinya ya. Oke, ini saya tutup dulu materinya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan live dulu ya dari ya apa? Dari sini kita akan coba ke Talkvision. Jadi oke, jadi nanti akan kita masuk ke Talkvision dulu nanti habis ini ya. Ya. Thank you.